Perkenalkan, namaku Dika, dan aku ingin membagikan pengalaman pribadiku yang terjadi pada tahun 2010. Saat itu aku baru saja lulus dari SMK, penuh dengan semangat muda dan harapan besar tentang masa depan. Beberapa bulan setelah kelulusan, seorang temanku menawarkan pekerjaan yang terdengar cukup menarik. Dia menjelaskan bahwa pekerjaan itu melibatkan pengecekan sinyal di berbagai lokasi, termasuk di luar kota, dan bahkan lintas pulau. Menurutnya, pekerjaan ini tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjelajah tempat-tempat baru, sebuah kombinasi yang terdengar ideal bagi seorang pemuda sepertiku. Temanku menyebutkan bahwa pekerjaannya melibatkan naik tower, sebuah aktivitas yang terdengar seru sekaligus menantang. Tanpa pikir panjang, aku pun setuju untuk bergabung. Ketika mulai bekerja, aku segera menyadari bahwa sistem kerja di perusahaan ini cukup unik. Kami hanya perlu datang ke kantor sebulan sekali untuk absen. Sisanya, semua pekerjaan dikelola dari rumah. Kantor mengirimkan jadwal kerja melalui email, dan kami langsung berangkat dari rumah ke lapangan untuk menyelesaikan tugas. Awalnya sistem ini terasa fleksibel, tetapi lama-kelamaan aku merasa kehilangan semangat. Tidak ada suasana kerja yang membangun motivasi, dan rutinitas bekerja dari rumah membuat semuanya terasa monoton. Hal ini juga dirasakan oleh dua temanku yang kebetulan berasal dari satu tongkrongan. Kami bertiga, termasuk seorang temanku yang akrab dipanggil Sultan, akhirnya memutuskan untuk mencari solusi agar pekerjaan terasa lebih menyenangkan. Sultan mengusulkan ide untuk membuat sebuah base camp, tempat kami bisa berkumpul dan bekerja sama. Dia berpikir bahwa memiliki tempat khusus untuk berkumpul setelah bekerja di lapangan bisa meningkatkan semangat. Ide itu langsung kami setujui. Kami mulai mencari kontrakan yang cocok, dan akhirnya menemukan sebuah rumah sederhana di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lokasinya strategis, hanya sekitar 2 km dari rumahku. Kontrakan itu memiliki 4 petak ruangan dengan harga yang terbilang murah pada saat itu, hanya sekitar 600.000 per bulan. Selain murah, rumah itu juga cukup luas dengan halaman depan yang bisa digunakan untuk parkir, serta beberapa tanaman yang membuat suasana tampak asri. Hari pertama kami menempati kontrakan itu berjalan dengan lancar. Pemilik rumah yang tinggal di sebelah menyambut kami dengan sangat ramah. Mereka bahkan menyediakan makanan ringan sebagai sambutan, sebuah gestur yang membuat kami merasa nyaman. Setelah selesai memindahkan barang-barang dan merapikan ruangan, kami mengatur fungsi setiap petak. Ruang depan kami jadikan ruang kerja, ruang kedua sebagai kamar tidur, ruang ketiga dibiarkan kosong seperti gudang, dan ruang keempat kami manfaatkan sebagai dapur yang menyatu dengan kamar mandi. Semua terasa sederhana, tetapi cukup nyaman untuk menunjang aktivitas kami. Pada minggu pertama, semuanya berjalan normal. Kami tidur di kontrakan itu setiap malam, bekerja di lapangan pada siang hari, lalu kembali untuk merapikan laporan dan bersantai. Namun, memasuki minggu kedua, suasana mulai berubah. Pagi itu, sekitar pukul 8 atau 9, kami berencana untuk mencetak beberapa dokumen jadwal kerja. Printer yang kami miliki belum sempat dicolokkan ke aliran listrik. Tiba-tiba saja, printer itu mulai mencetak sendiri. Aku dan kedua temanku terpaku memandang printer itu dengan perasaan bingung. Tidak ada yang menyentuh mesin tersebut, namun lembaran kertas keluar satu persatu, mencetak barisan huruf yang tidak masuk akal, hanya kombinasi huruf acak. Setelah pengalaman pertama dengan printer yang mencetak sendiri, kami bertiga masih berusaha tetap tenang. Kejadian itu terjadi di pagi hari, sehingga rasa takut yang muncul masih tertutupi oleh keberanian karena suasana terang. Kami menganggapnya hanya gangguan kecil, meskipun di baliknya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun siapa sangka, kejadian aneh berikutnya datang tak lama setelah itu. Pagi itu, seperti biasa aku berangkat ke kontrakan lebih dulu. Teman-temanku, Sultan dan Lucky belum tiba karena masing-masing memegang kunci sendiri. Aku masuk dan memilih untuk berbaring sebentar di ruang kerja.
Tak lama kemudian, mereka datang dan membangunkanku dengan tergesa-gesa, memberitahu bahwa jadwal kerja sudah turun. Kami segera membagi tugas, dan aku mendapat lokasi di daerah Bekasi untuk survei tower. Setelah memastikan semua alat siap, aku pun berangkat menuju lokasi. Saat mendekati tower tempat survei tower, dari kejauhan aku melihat sosok seseorang berdiri di atas tower tersebut. Aku mengira itu adalah rekanku dari kantor lain yang sudah tiba lebih dulu. Aku pun segera menghubungi rekan kerja dari divisi lain yang akan bekerja bersamaku. Dalam panggilan itu, dia menjelaskan bahwa dia belum tiba di lokasi. Meski merasa aneh, aku tetap melanjutkan perjalanan. Namun, sesampainya di sana, aku mendapatkan gembok tower masih terkunci rapat dan tak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Sosok yang tadi aku lihat di atas tower entah menghilang kemana. Kebingungan mulai menyelimuti pikiranku. Merasa tak nyaman menunggu sendirian, aku memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi kecil di dekat lokasi. Di sana aku memesan secangkir kopi hitam sambil berbincang dengan seorang nenek-nenek yang menjaga warung tersebut. Dia terlihat ramah dan obrolan kami mulai mengarah ke tower yang sedang kusurvei. Ketika aku bercerita tentang sosok yang aku lihat di atas tower, nenek itu justru menatapku dengan heran. Dia berkata bahwa sejak pagi belum ada siapapun yang masuk ke area tower, apalagi memanjat ke atas. Dia juga menambahkan sebuah cerita yang membuatku merinding. 2 minggu sebelumnya, seorang pekerja jatuh dari tower tersebut. Orang itu katanya tewas seketika karena tidak menggunakan body harness atau alat pengaman. Cerita itu membuatku semakin resah. Nenek itu menjelaskan bahwa pekerja yang jatuh tersebut adalah seorang teknisi yang memiliki tugas serupa denganku. Dia tidak tahu pasti bagaimana kronologi kecelakaan itu, tetapi orang-orang di sekitar hanya mendengar teriakan sebelum tubuh pekerja itu terhempas ke tanah. Kejadian itu menurutnya masih menjadi pembicaraan warga sekitar. Setelah mendengar cerita itu, aku hanya bisa berdoa agar pekerjaanku hari itu berjalan lancar. Temanku dari divisi lain akhirnya tiba dan kami pun mulai bekerja. Meski suasana terasa ganjil, aku bersyukur tidak mengalami kendala apapun selama survei berlangsung. Namun, aku tetap merasa penasaran dan menceritakan apa yang kulihat kepada rekanku setelah pekerjaan selesai. Dia hanya tertawa kecil sambil mengatakan bahwa aku pasti salah lihat karena dia pun baru saja tiba. Setelah selesai bekerja, aku kembali ke kontrakan atau yang sering kami sebut sebagai kantor. Malam itu seperti biasa, kami menyelesaikan laporan, mengirim email, dan menutup hari dengan diskusi ringan. Namun suasana mulai berubah ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam. Teman-temanku, Sultan dan Lucky tampak lelah dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku berusaha membujuk mereka untuk tetap tinggal malam itu, tetapi mereka menolak dengan alasan bahwa mereka merasa lebih nyaman di rumah. Aku menduga mereka sebenarnya takut dengan suasana kontrakan yang mulai terasa tidak biasa. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, malam itu aku akhirnya harus tidur sendiri di kontrakan. Teman-temanku, Sultan dan Lucky memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pergi, mereka menitipkan kunci kepadaku dengan alasan bahwa besok adalah hari libur. Mereka menyarankan agar aku menggunakannya jika perlu, dan mereka berencana datang ke kontrakan untuk melanjutkan aktivitas bersama. Aku menerima kunci tersebut dan meletakkannya di meja kamar sebelum tidur. 2 kunci itu yang menjadi akses masuk satu-satunya kini ada di tanganku. Saat malam semakin larut, sekitar pukul 2 pagi, aku mulai merasa ada yang aneh. Dalam lelapku, aku merasakan keberadaan seseorang di sampingku, seperti sedang tidur terbaring. Awalnya aku mengira ini adalah salah satu temanku yang mungkin kembali ke kontrakan untuk mengerjaiku. Pikiranku mulai bermain-main, membayangkan bahwa mereka mungkin sedang mencoba menakut-nakutiku dengan selimut putih bercorak garis yang biasa kami gunakan untuk candaan. Dalam hati aku berencana membalas lelucon itu. Aku mencoba menyentuh dan memeluk sosok tersebut. Namun anehnya,
Sosok itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Rasa penasaran berubah menjadi risih, terutama karena aku merasa tidak nyaman berbaring begitu dekat dengan orang lain. Aku pun membalikkan badan, membelakangi sosok itu. Namun, tak lama kemudian, aku melihat sesuatu yang lebih aneh. Di depan ruangan, tepat di meja kerja, seseorang terlihat sedang memainkan laptop. Suara ketikan keyboard terdengar samar, membuatku bertanya-tanya, siapa yang sedang duduk di sana pada jam seperti ini? Pikiran logisku mulai bekerja, mencoba mengingat bahwa kunci pintu ada padaku, dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa masuk tanpa seizinku. Kesadaran itu membuatku merinding. Sosok yang sedang mengetik di depan dan yang tadi berbaring di sampingku sama-sama menjadi misteri. Aku memutar badan untuk memastikan sosok di sampingku. Namun, ketika aku menoleh, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Aku hanya bisa menatap kosong ke arah kasur yang kini kosong, tanpa tanda-tanda keberadaan orang lain. Tubuhku langsung dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku mencubit tanganku sendiri untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi, dan nyatanya, semua yang terjadi sangat nyata. Aku mencoba menenangkan diri, memeriksa meja tempat kunci diletakkan. Kunci masih ada di sana, utuh, sama seperti tadi. Tidak mungkin ada yang masuk, tapi kejadian itu tetap menghantuiku sepanjang malam. Paginya, teman-temanku kembali ke kontrakan. Aku menceritakan kejadian malam itu dengan detail. Mereka mendengarkan dengan serius hingga terlihat merinding mendengar ceritaku. Bahkan Sultan, yang biasanya ceria, mengaku bahwa dia merasa semakin enggan untuk menginap di kontrakan. Setelah kejadian itu, dia selalu memilih pulang ke rumah setiap malam, tidak seperti sebelumnya ketika dia sering menginap dan menyimpan baju cadangan di kontrakan. Hari-hari berlalu seperti biasa, kami menunggu jadwal kerja dari kantor, berangkat ke lapangan, lalu kembali ke kontrakan untuk menyelesaikan laporan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, kami bertiga memutuskan untuk begadang dan mengerjakan laporan bersama. Sekitar tengah malam kami duduk di ruang depan. Aku sibuk bermain game di laptop, sementara Sultan dan Lucky bekerja di meja di seberangku. Suasana awalnya santai, diselingi obrolan ringan dan candaan. Namun tiba-tiba suasana berubah. Aku menyadari bahwa kedua temanku mendadak diam. Tidak ada lagi candaan atau komentar. Ketika aku melihat mereka, wajah mereka tampak pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir di wajah mereka. Pandangan mereka terfokus satu arah, tepat di belakangku. Aku merasa merinding, tapi mencoba untuk tetap tenang dan bertanya apa yang sedang mereka lihat. Mereka tidak menjawab, hanya terus memandang dengan ekspresi kosong. Beberapa detik kemudian, mereka mendadak menutup laptop masing-masing dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka mulai memaksa kami untuk keluar dari ruangan. Dia berkata bahwa kami harus segera meninggalkan tempat itu. Aku mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka hanya menjawab dengan ketakutan, meminta kami untuk segera keluar tanpa memberikan penjelasan. Salah satu dari mereka bahkan menangis, air matanya mengalir tanpa suara. Situasi itu membuatku tidak punya pilihan selain mengikuti mereka keluar. Namun ternyata, jaket temanku masih tertinggal di dalam kontrakan. Kedua temanku masih terlihat pucat dan terus berdiri di dekat pintu, enggan masuk ke kontrakan lagi. Salah satu dari mereka memintaku mengambil jaket yang tertinggal di dalam. Dia berkata dengan suara yang hampir memohon, menunjukkan ketakutan yang nyata. Aku sempat merasa kesal, mengira mereka hanya bercanda atau berlebihan. Namun, akhirnya aku masuk untuk mengambil jaket tersebut. Saat aku berjalan masuk, belum sempat melangkah jauh, temanku yang berdiri di luar tiba-tiba berteriak panik. Mereka berseru bahwa ada suara aneh dari dalam rumah. Awalnya aku mengabaikan teriakan mereka, tetapi tidak lama kemudian, aku juga mendengar bunyi benda besar jatuh. Suara itu berasal dari permadani gulung yang biasa kami letakkan di pojok ruangan. Permadani itu cukup besar dan tebal,
Tingginya sekitar 180 cm. Aku yakin benda sebesar itu tidak mungkin jatuh begitu saja, apalagi kami tidak memelihara hewan peliharaan. Angin juga tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya. Kejadian itu membuatku mempercepat langkah, mengambil jaket dan keluar secepat mungkin. Di luar, temanku yang sebelumnya ketakutan mulai bercerita. Mereka mengatakan bahwa ketika aku masuk, mereka melihat sosok perempuan dengan wajah rusak sebelah sedang mengintip dari balik pintu kamar. Menurut mereka, perempuan itu muncul hanya sebentar sebelum menghilang lagi. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya terdiam, mencoba mencerna cerita tersebut. Meski awalnya sulit dipercaya, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk tidak kembali ke kontrakan malam itu. Kami memilih untuk pulang ke rumah masing-masing. Kontrakan itu akhirnya menjadi tempat yang jarang kami tempati di malam hari. Setiap kali menjelang maghrib, kami semua bersepakat untuk pulang lebih awal. Bahkan, teman-temanku yang biasanya suka bercanda dan santai, mulai menunjukkan rasa takut. Mereka tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga menyaksikan kejadian aneh dengan mata kepala mereka sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, kontrakan itu hanya menjadi tempat kerja di siang hari. Kami bertemu di sana untuk menerima jadwal, bekerja di lapangan, dan menyelesaikan laporan. Namun, tidak ada satupun dari kami yang berani menginap. Rasa takut itu begitu mendalam, hingga kami memilih untuk menjaga jarak dari tempat itu di malam hari. Akhirnya, setelah 2 minggu, aku memutuskan untuk mencoba kembali menginap di kontrakan. Aku merasa sudah terlalu lama menghindar dan mulai berpikir bahwa mungkin aku hanya berlebihan. Malam itu, teman-temanku tetap memilih pulang lebih awal. Mereka menolak ajakanku untuk tidur bersama di kontrakan. Meski aku mencoba bercanda dan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah mereka pergi, aku memesan makan malam dari warung depan di kontrakan. Setelah selesai makan, aku memutuskan untuk bersantai sejenak sebelum tidur. Malam itu, setelah teman-temanku pulang, aku memegang kedua kunci kontrakan. Semua pintu sudah terkunci rapat, memastikan tidak ada yang bisa masuk dari luar. Sekitar pukul 8 malam, aku pun memutuskan untuk mandi karena merasa gerah setelah aktivitas sepanjang hari. Dengan santai aku masuk ke kamar mandi, menyalakan air dan mulai keramas. Namun, di tengah-tengah kesibukanku mencuci rambut, aku mendengar suara keras. Gebrakan itu berasal dari pintu kamar mandi. Awalnya aku mencoba berpikir logis, menganggap bahwa itu hanya suara angin. Namun, dalam hati kecilku, ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Aku mengabaikan suara itu dan kembali mandi. Namun, untuk kedua kalinya suara gebrakan yang sama terdengar lagi, bahkan lebih keras. Aku mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap mencoba menenangkan diri. Namun saat suara itu terjadi untuk ketiga kalinya, aku mulai merasa panik. Gebrakan itu begitu keras, seakan-akan ada seseorang yang sengaja menendang pintu kamar mandi. Aku berhenti keramas, memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada yang masuk jika kedua kunci masih berada di tanganku? Dengan tergesa-gesa aku menyiram tubuh seadanya, langsung mengenakan pakaian tanpa benar-benar selesai mandi. Perasaan takut begitu kuat, membuatku tidak peduli meski rambutku masih basah dan tubuhku belum bersih sepenuhnya. Aku bergegas keluar dari kontrakan, meninggalkan semuanya dalam keadaan terkunci. Malam itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan tidak kembali ke kontrakan selama 3 hari. Ketakutan itu terlalu besar untuk diabaikan. Keesokan paginya, meskipun aku kembali ke kontrakan untuk urusan kerja, aku memastikan tidak menginap di sana. Seperti biasa, kami berkumpul di pagi hari, menerima jadwal kerja, berangkat ke lokasi, dan menyelesaikan laporan. Namun, tidak ada satupun dari kami yang berani menginap. Kontrakan itu menjadi tempat yang hanya kami gunakan di siang hari. Rasa takut yang menghantui malam-malam sebelumnya masih membayangi kami semua. Pada suatu malam, aku memesan nasi goreng melalui BlackBerry Messenger, atau dulu dikenal dengan sebutan BBM. Penjual nasi goreng itu sudah akrab denganku karena aku sering memesan darinya. Ketika dia mengantar pesananku,
Dia berkata sesuatu yang membuatku bingung. Dia menyebutkan bahwa cewek di rumahku terlihat cantik. Aku merasa aneh karena aku tahu rumah itu tidak ada perempuan. Ketika aku tanya lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat mendekati gang menuju kontrakan, dia melihat seorang perempuan berjalan masuk ke rumah. Menurutnya, perempuan itu mengenakan pakaian putih dengan motif polkadot merah, rambut panjang, dan bawahan berupa kain. Aku langsung merinding mendengar deskripsinya. Aku mencoba mengabaikan cerita itu, menganggapnya sebagai candaan atau kesalahpahaman. Namun penjual nasi goreng itu tampak serius. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke kontrakan untuk urusan kerja bersama teman-temanku. Malam itu, temanku datang untuk mengambil data di harddisk yang tertinggal. Aku memesan nasi goreng lagi. Tetapi kali ini penjualnya hanya membuat alasan bahwa dia sibuk dan banyak pesanan. Ketika aku mendatanginya langsung, aku melihat dia sedang santai bermain ponsel. Ketika aku tanya mengapa dia tidak mau mengantar pesananku, dia mengaku takut. Dia kembali bercerita bahwa dia melihat sosok perempuan yang masuk ke kontrakan saat malam pertama kali dia mengantar nasi gorengku. Dengan wajah ketakutan, dia bersumpah bahwa dia tidak salah lihat. Malam berikutnya aku tidur di rumahku sendiri. Rumahku merupakan bangunan tingkat yang sedang direnovasi. Bagian atas rumah masih berupa papan kayu. Saat itu sekitar pukul 12 malam. Aku sedang duduk di kamar bawah bermain ponsel sambil membuka Facebook. Suasana malam terasa sunyi, hanya suara angin yang sesekali terdengar dari luar. Aku masih fokus dengan layar ponselku. Sesekali membalas pesan BBM, bercanda dengan teman-teman dan berbincang ringan dengan beberapa kenalan. Namun tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di tangga. Suara itu terdengar jelas, dimulai dari bawah tangga, perlahan naik ke atas. Langkah itu berirama, seperti seseorang yang sedang berjalan naik dengan tenang. Aku mencoba mengabaikan suara itu, tetap fokus pada ponselku. Namun, beberapa menit kemudian, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti sengaja diinjakkan untuk memberi tekanan. Langkah itu kembali naik menuju kamar di lantai atas. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku menghentikan aktivitas di ponsel dan memandang tangga dengan cemas. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan, tapi aku berusaha tetap tenang. Ketakutanku pada maling lebih besar dibandingkan dengan pemikiran hal-hal yang tak masuk akal. Setelah beberapa lama, aku memutuskan untuk mengambil sapu sebagai alat perlindungan diri. Aku berpikir, jika memang itu maling, aku bisa menggunakannya untuk mengusir atau melindungi diri. Aku menaiki tangga dengan hati-hati. Langkahku pelan, tapi penuh waspada. Sesampainya di kamar atas, aku menunggu dengan cemas. Tetapi suasana menjadi hening. Tidak ada suara langkah kaki lagi. Aku menunggu selama beberapa menit, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran seseorang, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Ketika aku kembali ke kamar bawah, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar atas. Aku kembali naik, mengintip keluar kamar. Tetapi yang aku lihat hanya lorong kosong, tidak ada siapapun di sana. Rasa merinding mulai menjalar di tubuhku. Aku hanya bisa diam di tempat, terpaku dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kebingungan. Siapa yang sedang berada di rumahku? Bagaimana dia bisa bergerak tanpa terlihat? Aku memutuskan untuk kembali ke kasurku, berusaha menenangkan diri. Namun, saat aku berbaring, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu merangkak di lantai. Ketika aku menoleh, sosok itu terlihat jelas. Itu adalah anak kecil, tapi kepalanya luar biasa besar, seukuran nampan tampah yang biasa digunakan untuk menampi beras. Anak kecil itu merangkak dengan cepat mendekat ke arahku. Wajahnya pucat dengan tatapan kosong yang membuat tubuhku membeku. Aku ingin berteriak, ingin bergerak, tetapi tubuhku tidak mampu. Rasanya seperti ada kekuatan yang menahanku di tempat. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, menyebut nama Allah berulang kali, berharap sosok itu segera pergi. Meski hanya beberapa detik, momen itu terasa seperti selamanya.
Akhirnya sosok itu berhenti, berbalik, dan merangkak turun kembali ke tangga. Aku tidak bisa menggambarkan betapa takutnya aku. Tubuhku masih kaku, tetapi pikiranku penuh keinginan untuk lari dari tempat itu. Setelah aku berhasil mengumpulkan keberanian, aku mengambil ponselku dan mulai menghubungi semua orang yang ada di kontak BBM-ku. Aku hanya berharap ada seseorang yang mau menolongku. Salah satu saudaraku akhirnya merespons, mengatakan bahwa dia ada di rumah. Aku memintanya untuk membukakan pintu karena aku ingin pergi ke sana. Aku tidak mungkin melewati tangga tempat anak kecil itu muncul. Jadi aku memutuskan untuk melompat dari pagar depan seperti seorang maling. Dengan hati-hati aku memanjat pagar, menggantungkan tubuhku di sisi luar, lalu melompat ke bawah. Motor yang biasa aku simpan di dalam masih berada di luar. Untungnya aman. Aku segera melaju menuju rumah saudaraku, meninggalkan rumah dengan perasaan takut yang luar biasa. Sesampainya di sana, saudaraku langsung menyadari bahwa aku tampak pucat. Dia berkata bahwa wajahku terlihat seperti habis bertemu dengan sesuatu yang menyeramkan. Aku menceritakan semua yang terjadi dengan detail, dan dia hanya mengangguk, mengatakan bahwa rumahku memang berada di lokasi yang cukup seram. Malam itu aku memutuskan untuk tidur di rumah saudaraku. Rasa takut masih membayangiku, tetapi setidaknya aku merasa sedikit lebih aman berada di rumah yang penuh dengan orang lain. Meski demikian, bayangan anak kecil dengan kepala besar itu terus menghantui pikiranku. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang masih bercampur aduk setelah kejadian menyeramkan malam sebelumnya. Aku memutuskan untuk kembali ke base camp yang kami sebut kantor, menjalani rutinitas seperti biasa. Setelah mandi dan mengganti baju, aku bersiap menunggu jadwal kerja dari kantor. Aktivitas harian dimulai, menerima schedule, berangkat ke lapangan, menyelesaikan pekerjaan, lalu kembali ke base camp untuk bersantai. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari kejadian malam sebelumnya. Pikiran tentang anak kecil menyeramkan itu perlahan memudar, tergantikan oleh kelelahan setelah bekerja seharian. Namun rasa takut terhadap basecamp tetap membayangi. Bagiku, basecamp terasa lebih menakutkan daripada rumahku sendiri. Setelah selesai bekerja, aku memilih pulang ke rumah. Rumah itu sudah kutinggali selama 6 tahun, dan aku berusaha meyakinkan diriku bahwa tidak mungkin aku takut di tempat yang sudah begitu akrab bagiku. Aku memarkir motor di atas, masuk ke dalam, dan berbaring untuk beristirahat. Malam itu, pikiran tentang anak kecil dengan kepala besar kembali menghantui. Namun aku mencoba meyakinkan diriku bahwa sosok itu hanya bermain di atas, di kamar lantai 2, dan tidak akan turun ke bawah. Dengan perasaan was-was, aku membaca ayat-ayat pendek untuk menenangkan diri. Aku berbaring terlentang, memandangi langit-langit kamar tanpa berani menoleh ke kanan atau kiri. Ketakutan bahwa sosok itu bisa muncul kapan saja membuatku kaku di tempat. Menjelang pukul 11 malam, aku baru menyadari bahwa motor di teras belum kumasukkan ke dalam rumah. Awalnya aku berpikir untuk membiarkannya di luar hingga pagi, tetapi pikiran tentang motor yang tidak dikunci stang membuatku khawatir. Aku membayangkan motor itu bisa hilang kapan saja. Akhirnya dengan berat hati, aku keluar untuk memasukkan motor ke dalam. Saat aku mundurkan motor dari teras, sesuatu di sudut mataku menarik perhatianku. Di bawah pohon kelapa di samping rumah, berdiri sesosok pocong. Sosok itu hanya dia memandang ke arahku. Wajahnya hitam hangus, seperti terbakar dengan mata yang hampir keluar dari rongganya. Aku terpaku, tubuhku kaku tanpa bisa bergerak. Hanya keringat dingin yang mengalir deras, membuat bajuku basah kuyup. Dalam hati aku terus membaca ayat-ayat pendek, berharap bisa mengusir rasa takut yang luar biasa itu. Namun mulutku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Selama sekitar 10 detik, aku dan sosok itu saling memandang. Waktu terasa begitu lambat, ketakutan memenuhi pikiranku, tetapi tubuhku tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dengan sisa keberanian yang kupunya, aku memutuskan untuk bergerak. Namun, alih-alih memasukkan motor ke dalam rumah, aku malah mendorongnya kembali ke teras. Aku mengunci stang motor dengan tergesa-gesa dan segera masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, aku langsung menuju kamar berbaring dengan tubuh gemetar.
dan mulai membaca ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Malam itu, meskipun berada di dalam rumah, aku tidak merasa aman. Aku tidak berani menoleh ke kanan atau kiri, takut bahwa sosok pocong itu akan muncul lagi di hadapanku. Ketakutan terus menguasai pikiranku, bahkan hingga aku memutuskan untuk menghubungi sepupuku melalui BBM. Aku memintanya membukakan pintu karena aku ingin menginap di rumahnya. Tanpa banyak berpikir, aku keluar dari rumah, melewati pagar depan seperti seorang maling, dan langsung menuju motorku. Aku melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sepupuku, meninggalkan rumah yang terasa begitu menyeramkan malam itu. Sesampainya di rumah sepupu, aku menceritakan kejadian yang baru saja kualami. Dia terlihat terkejut, tetapi tidak terlalu heran. Menurutnya, rumahku memang berada di lokasi yang menyeramkan, pojokan dengan kebun di sekitarnya, dan pohon besar yang berdiri kokoh di dekat rumah. Pohon itu pohon jamblang yang sudah tua, sering menjadi sumber cerita mistis di lingkungan sekitar. Keesokan paginya aku kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Kami menerima jadwal kerja dari kantor dan bersiap untuk survei ke lapangan. Hari itu kami mendapat tugas di Karawang, tetapi cuaca tidak mendukung. Hujan deras turun sepanjang perjalanan membuat kami tidak bisa menyelesaikan survei karena risiko petir saat bekerja di atas tower. Kami hanya mengambil beberapa foto sebagai bukti justifikasi pekerjaan, mengirimnya ke kantor, lalu memutuskan untuk menunda pekerjaan hingga cuaca membaik. Hari itu setelah pulang dari pekerjaan di lapangan, aku merasa pusing akibat kehujanan. Teman-temanku tidak mampir ke base camp karena mereka langsung pulang ke rumah masing-masing setelah bekerja. Hujan yang terus mengguyur membuat mereka memilih untuk tidak singgah. Aku pun memutuskan untuk pulang ke base camp sendirian, mandi dan beristirahat. Rasanya tubuhku benar-benar butuh penyegaran setelah hari yang panjang. Saat aku mandi, mataku tertuju pada sesuatu di atas plafon kamar mandi yang terbuka. Sebuah karung tampak tergeletak di sana. Dalam hati, aku mulai menggerutu. Tetangga ini iseng sekali, pikirku. Aku merasa kesal karena karung itu terlihat seperti sengaja diletakkan di atas plafon yang berbatasan dengan kontrakan tetangga. Namun, aku berusaha mengabaikannya dan melanjutkan mandi sambil terus menggerutu dalam hati. Setelah selesai keramas dan sedang mengenakan celana, aku melihat sesuatu yang lebih aneh. Di sudut atas plafon, tempat karung itu berada, perlahan muncul sosok kepala dengan wajah berdarah. Rasa kesalku langsung berubah menjadi ketakutan luar biasa. Aku tidak bisa berpikir jernih saat melihat jelas wujud itu. Sosok pocong yang tadi kusangka hanya karung, wajahnya penuh darah dengan ekspresi yang membuat jantungku berdegup kencang. Dalam sekejap, aku merasa seluruh tubuhku membeku. Tanpa banyak berpikir, aku berlari keluar kamar mandi dengan hanya mengenakan celana dan handuk yang disampirkan seadanya. Aku bergegas menuju warung nasi di depan kontrakan untuk mencari pertolongan. Dengan panik, aku meminta bantuan pada pemilik warung. Namun aku tidak langsung menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Aku hanya meminta izin untuk mengambil gelas atau piring sebagai alasan untuk tetap berada di warung. Pemilik warung terlihat bingung dengan sikapku, tetapi akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri untuk bercerita. Aku mengatakan bahwa aku melihat sosok pocong di kamar mandi kontrakan. Wajah pemilik warung berubah serius. Dia berkata, sosok itu memang penghuni di situ. Kata-katanya membuatku semakin merinding. Tak lama istrinya datang dan mulai bertanya di mana aku tinggal. Saat mengetahui bahwa aku menghuni kontrakan depan warung, dia tampak terkejut. Menurutnya, kontrakan itu memang dikenal angker, dan para penghuni sebelumnya tidak pernah bertahan lebih dari 3 bulan. Mereka biasanya hanya tinggal siang hari, dan menghindari berada di sana pada malam hari. Mendengar cerita itu, aku hanya bisa tertawa kecut, mencoba menutupi rasa takutku.
Malam itu aku jatuh sakit, tubuhku lemah dan pandangan mulai kabur. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku memaksa diri membawa motor ke kontrakan untuk tidur di sana. Meski sakit, aku merasa base camp adalah satu-satunya tempat yang bisa kutuju. Alhamdulillah, sepanjang malam itu tidak ada gangguan apapun, meski perasaan was-was tetap menyelimuti. Pukul 9 malam aku merasa lapar. Perutku yang kosong membuatku meminta tolong kepada sepupuku untuk membelikan nasi goreng dan membawanya ke kontrakan. Dia setuju, menanyakan apa yang ingin kumakan, dan aku hanya meminta nasi goreng. Setelah 15 menit menunggu, sepupuku akhirnya tiba di kontrakan dengan membawa nasi goreng dan air minum yang kuminta. Dia mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Aku segera membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Dengan santai, dia menyerahkan pesananku dan mulai bertanya soal laptop yang ada di ruangan depan. Dia ingin bermain game, dan aku memberinya kata sandi sebelum kembali ke kamar untuk makan. Sepupuku pun asik bermain game di depan, sementara aku menyantap nasi goreng di kamar. Namun baru 3 sendok nasi masuk ke mulutku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perutku tiba-tiba terasa panas, seperti ada api yang menyala di dalamnya. Rasa panas itu semakin hebat, membuatku kehilangan fokus. Aku hanya ingat tubuhku melemas, lalu semuanya menjadi gelap. Aku tidak sadar lagi setelah itu. Ketika aku terbangun, suasana di kontrakan sudah ramai. Di sekelilingku ada ayah, adik-adikku, sepupu, om, dan beberapa temanku. Mereka semua terlihat khawatir. Aku merasa bingung dengan apa yang terjadi. Badanku yang sebelumnya merasa lemas, kini kembali segar. Namun aku masih penasaran dengan apa yang baru saja menimpa aku. Aku bertanya kepada sepupuku apa yang terjadi tadi. Dia menjelaskan bahwa aku sempat kesurupan. Menurut ceritanya, saat aku tidak keluar dari kamar dalam waktu lama, dia merasa khawatir dan memutuskan untuk memeriksaku. Ketika dia masuk, dia menemukan aku berdiri di sudut kamar dengan posisi tubuh yang kaku dan mata melotot ke arahnya. Sepupuku mengaku ketakutan karena aku tidak merespons pertanyaannya, hanya menatapnya tajam. Dia segera menelpon ayah dan omku yang memiliki kemampuan spiritual untuk menangani kejadian seperti ini. Ketika ayah dan omku tiba, mereka langsung merasa ada kehadiran yang tidak biasa di kamar. Omku yang sudah berpengalaman dengan hal-hal gaib berkata bahwa ada sosok pocong di ruangan itu. Dia mulai membaca doa dan mencoba mendekatiku. Namun posisi tubuhku yang kaku membuat mereka kesulitan. 6 orang mencoba menahan dan meluruskan tanganku, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka mengatakan bahwa kekuatan yang muncul dariku saat itu tidak seperti manusia biasa. Omku mulai berbicara kepada sosok yang ada di dalam tubuhku. Dia bertanya, mengapa pocong itu mengganggu dan memasuki tubuhku? Awalnya tidak ada jawaban. Tubuhku hanya diam, tetapi sesekali kepalaku mengangguk dengan gerakan aneh. Akhirnya, omku memegang perutku dan mulai membaca doa dengan lebih intens. Saat itu aku mulai meronta, berteriak, dan mengatakan bahwa aku merasakan panas luar biasa di tubuhku. Suara yang keluar dari mulutku bukan suaraku sendiri, tetapi lebih seperti erangan penuh kesakitan. Setelah beberapa saat, sosok itu akhirnya mulai berbicara melalui tubuhku. Dia mengatakan bahwa aku telah mengotori tempatnya, yaitu di ruangan ketiga di belakang kontrakan. Jadi, ruangan belakang di kontrakan itu sebenarnya adalah sebuah gudang. Teman-temanku sering menggunakan tempat itu untuk membongkar motor, kegiatan khas anak-anak balap yang gemar nongkrong. Mesin-mesin motor dibongkar di sana, oli sering berceceran di lantai, dan kardus-kardus bekas spare part berserakan tanpa pernah dibereskan. Gudang itu selalu dalam kondisi berantakan, dan tampaknya hal ini menjadi sumber gangguan bagi sosok yang menghuni tempat tersebut. Pocong itu merasa terganggu dengan keberadaan kami, terutama karena kebiasaan kami yang tidak menjaga kebersihan ruangan. Ketika omku berbicara dengan sosok pocong yang masih menguasai tubuhku,
Percakapan antara mereka semakin jelas terdengar oleh orang-orang di sekitarku. Pocong itu mengungkapkan bahwa dia tidak senang dengan keberadaan kami di kontrakan, apalagi dengan aktivitas yang membuat tempatnya kotor dan berantakan. Dia merasa terganggu oleh sampah-sampah sembarangan, oli yang tumpah, serta botol-botol bekas yang dibiarkan berserakan. Ketidaknyamanannya inilah yang membuatnya memutuskan untuk menghukum kami, terutama aku yang dianggap membawa teman-teman yang merusak tempatnya. Omku mencoba menenangkan sosok itu. Dia menawarkan solusi, berjanji bahwa tempat itu akan dibersihkan dan dirapikan. Namun, pocong itu bersikeras bahwa dia tidak akan keluar dari tubuhku. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyakitiku sebagai bentuk pembalasan. Omku tetap bersikeras membaca doa-doa untuk memaksanya keluar. Proses ini berlangsung cukup lama dengan perlawanan keras dari pocong tersebut. Akhirnya dengan suasana yang tak kenal lelah, sosok itu berhasil dipaksa keluar. Tubuhku yang tadinya kaku dan tidak responsif perlahan kembali normal. Ketika aku sadar, aku menemukan diriku terbaring di tengah kerumunan keluarga dan teman-teman. Aku merasa tubuhku segar, seperti baru saja bangun dari tidur panjang. Meskipun sebelumnya aku merasa sangat lemas dan sakit, keadaan ini membuatku bingung, dan aku segera bertanya kepada sepupuku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sepupuku menjelaskan bahwa aku sempat kesurupan. Dia mengatakan bahwa pocong itu telah mengikutiku sejak malam sebelumnya, mencari celah untuk masuk ke tubuhku. Namun, karena aku masih cukup kuat, sosok itu tidak bisa masuk, hingga akhirnya tubuhku benar-benar lemah akibat sakit. Saat itulah dia berhasil mengambil alih tubuhku. Aku mendengarkan cerita sepupuku dengan seksama. Ini adalah pengalaman pertama kalinya aku kesurupan. Sebelumnya aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Aku juga menceritakan bahwa selama kesurupan, aku tidak benar-benar merasa apa-apa. Yang kurasakan hanyalah tubuh yang lemas, seolah-olah aku hanya pingsan atau tertidur. Semua kejadian yang terjadi selama aku kesurupan, aku ketahui dari cerita orang-orang di sekitarku. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tetap bertahan di kontrakan, namun aku tidak lagi berani menginap di sana pada malam hari. Selama 3 tahun berikutnya, aku hanya berada di kontrakan pada siang hari, terutama setelah pulang kerja. Ketika malam tiba, aku selalu memilih untuk pulang ke rumah atau menginap di tempat lain yang terasa lebih aman. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagiku untuk lebih menghormati tempat yang aku tinggali, terutama tempat-tempat yang mungkin sudah memiliki penghuni. Meski demikian, aku tetap mencoba menjalani hari-hariku dengan normal. Meski rasa was-was terhadap kejadian serupa masih terus menghantuiku selama beberapa waktu.